Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to Easy English Learning with me, Nurul. Pada video kali ini, kita akan membahas sekaligus latihan mengerjakan soal-soal structure pada test TOEFL dengan menggunakan 5 skill yang sudah di-share pada video-video sebelumnya. Are you ready? Well, let's get started. Baik, kita mulai dari contoh soal pertama. Ingat skill pertama yang harus selalu teman-teman underline ketika mengerjakan soal, pastikan kalimatnya terdiri dari subjek dan verb. Sekarang mari kita lihat kalimat pada soal ini. Nah, di sini ada 3 noun yang merupakan tempat. Lalu yang mana subjeknya? Kalau teman-teman ingat skill ketiga tentang object of preposition, maka dengan cepat teman-teman bisa tahu mana yang subjek dan mana yang object of preposition. Yaps, Wyoming dan Nebraska jelas bukan subjek. Kenapa? Karena noun ini didahului oleh preposition. Jadi kedua kata ini merupakan object of preposition. Oke, subjeknya sudah ada. Tapi ternyata belum ada verb pada kalimat ini. Artinya, untuk menjawab soal ini yang dibutuhkan adalah verb. Sekarang mari kita cari yang verb di option jawabannya. Option A ada pronoun it. Sementara di sini tidak diperlukan lagi tambahan pronoun. Kenapa? Karena subjeknya sudah jelas, jadi jawabannya bukan A. Kemudian option B ini sudah merupakan verb ya, jadi bisa jadi jawabannya B. Kalau option C ini ada tambahan ing setelah kata atau kata kerja verb flow. Ingat kembali skill keempat, present participle atau bentuk verb ing, itu bisa berfungsi sebagai verb dan juga sebagai adjective. Nah, kalau ada to be yang mendahului, maka present participle itu berfungsi sebagai verb. Tapi kalau tidak ada to be, maka present participle atau verb ing itu berfungsi sebagai adjective. Maka flowing dalam kalimat ini itu berfungsi sebagai adjective, bukan verb. Kenapa? Karena tidak ada to be yang mendahuluinya. Artinya option C juga salah ya, karena ini adjective bukan verb. Lanjut ke option D. Nah, di sini ada preposition with. Artinya ini lebih mengarah ke object of preposition. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah B. Kenapa ya? Karena hanya B flows yang verb. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Kembali ingat skill pertama, cek subjek dan verb-nya. Nah, kalimat pada soal ini terdiri dari beberapa noun atau noun phrase yang mungkin saja merupakan subjek. Ada biloxi, word, dan first people. Nah, di depan kata word itu ada kata from. Artinya word ini merupakan object of preposition. Ingat skill kedua ya, object of preposition. First people ini tidak mungkin subjek karena letaknya di belakang dan didahului oleh kata meaning. Meaning di sini merupakan adjective. Lalu bagaimana dengan biloxi? Sebelumnya kita cek dulu verbnya. Sudah ada atau belum? Nah, di sini ada kata receive. Tapi receive dan meaning. Nah, tapi di sini meaning seperti yang saya katakan tadi ini merupakan adjective. Kenapa? Karena di sini tidak didahului oleh to be. Berarti ini berfungsi sebagai adjective. Kemudian receive ini adalah verbnya. Bentuk kedua dari receive. Nah, verbnya sudah ada, artinya
Untuk melengkapi kalimat ini yang dibutuhkan adalah subjek. Ingat, subjek harus berupa noun. Sekarang kita lihat option jawabannya. The city of bla bla bla. Bisa jadi ya, karena ada noun the city. Ada kata located di part B atau option B. Ingat skill kelima, past participle itu bisa berfungsi sebagai verb atau adjective. Berarti bukan B jawabannya, karena yang B ini bukan noun. Kemudian kita lihat lagi option C. Di sini ada kata is, ini merupakan verb, jadi jelas jawabannya juga bukan C karena di sini sudah ada verb ya, jadi kita tidak membutuhkan verb tambahan. Selain itu, karena yang dicari adalah subjek, berarti kita tidak perlu verb di dalamnya. Lanjut di part D, di sini juga ada noun, the tour, bisa jadi ya, karena ini juga ada noun. Artinya jawaban yang betul itu antara A dan C. Kenapa? Karena sama-sama ada nounnya. Nah, antara A dan A dan D, yang paling tepat itu adalah A. The city of. Kenapa A? Karena Biloxi ini mengarah ke tempat, nama kota. Biloxi itu salah satu kota di Meksiko. Jadi subjeknya itu harus merujuk ke tempat. Makanya jawabannya adalah A. The city. Oke, next soal nomor 3. Seperti biasa ya, selalu ingat skill pertama, pastikan untuk identifikasi dulu subjek dan verbnya. Nah, pada kalimat ini sudah jelas ya, ada subjek a pride of lions. Tapi ternyata kalimat pada soal ini itu belum ada verbnya. Artinya untuk melengkapi kalimat pada soal ini yang dibutuhkan adalah verb. Sekarang mari kita cari verb pada option jawabannya. Nah, option A ini bisa jadi ya, karena ada kata kerja contain. Kemudian option B, ini di sini ada kata it. Di sini tidak diperlukan lagi pronoun it karena sudah ada subjeknya ya, berarti bukan B. Kemudian kita lihat lagi C. Contain, option C juga ini merupakan verb. Tapi kita lihat kembali ya, subjek pada kalimat ini itu ada ada artikel yang menunjukkan bahwa subjeknya itu tunggal. Nah, ingat subject verb agreement. Kalau subjeknya tunggal, maka verbnya juga tunggal. Kalau subjeknya plural, maka verb juga harus berbentuk plural. Khusus untuk verb yang singular, itu ada penambahan s setelah verbnya. Artinya contain itu harusnya ditambahkan s. Kenapa? Karena subjeknya itu tunggal. Berarti option C ini kurang tepat ya. Kenapa? Karena di sini harusnya ada huruf S, tapi karena tidak ada, jadi jawabannya tidak mungkin C. Kita lanjut ke option D. Nah, di sini ada akhiran ing pada kata verb contain, kata kerja contain. Tapi ingat kembali skill yang keempat, present participle. Jadi verb ing itu akan berfungsi sebagai kata kerja kalau didahului oleh to be. Am, is, are. Sedangkan kalau ada verb ing yang tidak didahului oleh to be, maka verb ing itu atau present participle itu berfungsi sebagai adjective. Artinya containing di sini fungsinya bukan merupakan verb tapi adjective. Well, berarti jawaban yang betul ini adalah A, can contain. Karena B, C, dan D itu tidak mungkin ya jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4.
Nah, di sini sudah ada verb are. Pertanyaannya, apakah subjeknya adalah T-plan? Bukan. Kenapa? Karena verbnya itu are, yang menunjukkan bentuknya plural. Ingat, subject verb agreement, kalau subjeknya tunggal, maka verbnya juga harus tunggal. Begitupun sebaliknya, kalau subjeknya plural atau jamak, maka verbnya juga harus plural atau jamak. Sementara T-plan ini bentuknya singular, berarti T-plan ini bukanlah subjeknya. Sehingga untuk menjawab soal ini yang perlu dicari itu adalah subjeknya. Dan ingat, subjek itu bentuknya adalah noun. Berarti kita harus mencari noun di option jawabannya. Sekarang mari kita cek. Pertama yang bagian A, the. Nah, ini bukan noun ya, berarti tidak mungkin jawabannya A. Kemudian bagian B, on the, itu juga bukan noun, berarti jawabannya juga tidak mungkin B. Lanjut ke C, having flowers. Nah, di sini ada noun flowers, tapi ada kata the setelahnya. It doesn't make sense ya, harusnya antara flowers dan the ini dipisahkan oleh preposition. Jadi bukan C juga jawabannya. Lanjut ke D. Nah, di sini ada flowers. Flowers itu juga noun. Dan dari option A, B, C, dan D ini sudah jelas bahwa jawaban yang paling tepat adalah D. The flowers of the tea plant. Nounnya adalah flowers. Ada huruf S di belakang flower menunjukkan bahwa ini jamak. Nah, tadi karena verbnya plural atau jamak, maka subjeknya juga harus plural. Jadi sudah betul ya, jawabannya adalah D. Well, kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Seperti biasa kita identifikasi dulu subjek dan verbnya. Nah, di sini sudah ada verb are used. Subjeknya sudah ada juga ya, the tetrasyllanes. Lalu, kelompok kata apa yang tepat untuk mengisi soal ini? Ingat skill ketiga tentang appositive. Jadi appositive itu adalah bentuk noun yang terletak sebelum atau sesudah noun yang lainnya dan mempunyai makna yang sama dengan kata lain yang dari appositive ini. Nah, appositive ini merupakan noun atau noun phrase atau noun clause yang terletak sebelum atau sesudah subjek. Nah, penandanya, jika di tengah kalimat diapit oleh 2 koma, kita lihat kembali soalnya, noun antibiotics itu terletak setelah subjek dan diapit oleh 2 tanda koma. Ya, berarti bla 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 antibiotics di sini adalah appositive. Maka kita harus mencari kelompok kata untuk melengkapi antibiotics ini. Tapi kalian tetap harus underline bahwa maknanya harus tetap sama dengan tetrasyllanes. Sekarang mari kita lihat option jawabannya. Nah, di sini A dan D ada kata are dan is. Berarti bukan ini jawabannya ya, karena tidak diperlukan lagi verb tambahan. Kita mencari appositive atau bentuk noun. Nah, option B. Ini it doesn't make sense karena seharusnya ada kata of untuk digabung dengan noun antibiotics. Kalau being a family antibiotics itu not make sense. Selain itu di sini juga ada adjective being. Berarti kalau ada adjective di depannya ini adalah adjective phrase. Sementara positif bentuknya harus noun. Nah, sekarang kita lihat yang C, a family of. Nah, inilah yang paling tepat karena a family of antibiotics ini merupakan appositive atau noun lain yang bisa digunakan dengan makna yang sama dengan tetrasyllanes. Itulah yang dimaksud dengan appositive. Oke, lanjut ke soal nomor 6.
kita identifikasi lagi subjek dan verb-nya. Jadi selalu ingat skill pertama ya saat membaca soal structure. Yang pertama kali harus dilakukan itu adalah identifikasi subjek dan verb-nya. Nah, di sini sudah ada subject academic assistance. Kemudian kita cari lagi verb-nya. Di sini ada kata taking, tapi taking bukan merupakan verb. Kenapa? Karena ada preposisi from di depannya. Berarti ini adalah di sini ada kata taking, tapi ya bukan verb ya, karena ada preposisi from di depannya. Berarti kalimat pada soal ini tuh belum ada verbnya. Maka yang perlu dicari adalah kelompok kata yang verb di option jawabannya. Well, kalau kita lihat pilihan jawabannya ini sebenarnya cukup mudah ya. A dan B itu kurang tepat karena ada kata it, ada kata there di depan is. Nah, D ini bukan merupakan verb. Jadi jawaban yang betul adalah is. Satu-satunya yang merupakan verb. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Kita cek dulu kalimat soalnya. Nah, di sini sudah ada subjeknya yaitu Henry Adams. Sekarang kita cari verb-nya. Nah, di sini ada kata born. Pertanyaannya, apakah born ini merupakan verb? Bukan. Ingat skill kelima, past participle, di mana past participle ini bisa berfungsi sebagai simple past, berfungsi sebagai verb 3, dan berfungsi sebagai adjective. Born di sini adalah adjective. Kenapa? Karena tidak didahului oleh have, has, atau to be. Sedangkan kan supaya past participle itu berfungsi sebagai verb itu harus ada have, has, atau to be-nya. Sementara born ini tidak ada, maka verb 3 born ini itu berfungsi sebagai adjective. Sehingga yang dibutuhkan untuk melengkapi kalimat pada soal ini itu adalah verb ya. Kenapa? Karena pada kalimat pada soal ini tuh belum ada verb-nya. Sekarang mari kita lihat pilihan jawabannya. Option A ini merupakan verb ya, option A. Kalau option B ini ada conjunction and, ada kata hubung and, berarti jawabannya juga bukan ini ya. Jawabannya bukan ini karena tidak dibutuhkan conjunction sebelum verb became. Kemudian ada C. Nah, kalau di option C ada he, berarti bukan ini juga karena tidak dibutuhkan subjek tambahan. Option D juga ada kata and he became. Ini juga tidak diperlukan di depan verb, maka jawaban yang paling tepat adalah A, became. Yang kata kerja. Jadi selalu ingat skill 1 sampai skill kelima, utamanya untuk skill. Oke, sekarang kita coba lihat nomor 8. Seperti biasa kita identifikasi lagi subjek dan verb-nya. Di sini sudah ada the major cause. Bisa jadi ini merupakan subjeknya ya. The pull of the moon juga merupakan noun tapi bukan subjek karena biasanya kalau subjek itu diikuti oleh verb. Kecuali untuk kalimat tanya. Nah, di sini tidak ada verb yang mengikuti phrase the pull of the moon. Nah, artinya yang kita butuhkan untuk menjawab soal ini itu adalah verb. Kenapa? Karena di kalimat ini tuh belum ada verb-nya. Nah, sekarang kita lihat option jawabannya dan kita cari yang ada verb-nya. Oke. C dan D itu yang C of the tides in the ocean dan D of the ocean's tides ini tidak mungkin ya karena tidak ada verb di sini. Sementara yang mau kita cari itu verb. C dan D tidak ada verbnya. Berarti antara A dan B. Ingat subject verb agreement. The major cause ini adalah
singular. Jadi subjeknya singular. Artinya kita harus mencari verb yang singular. Karena kalau subjeknya singular, maka verbnya juga harus singular. Kalau subjeknya plural, maka verbnya juga harus plural. Nah, di antara A dan B, kita lihat yang manakah kira-kira jawabannya. Kita lihat option A, itu ada kata are. Ini menunjukkan bahwa verb ini plural. Option B ada kata is. Ini menunjukkan bahwa verb ini singular. Nah, karena tadi subjeknya singular, maka kita harus memilih yang singular juga. Maka jawabannya adalah B. The major cause of ocean tides is the pull of the moon on the earth. Oke, sekarang kita lihat lagi soal nomor 9. Kita identifikasi lagi subjek dan verb pada kalimat di soal ini. Still a novelty in the late 19th century, bla bla bla, limited to the rich. Di sini belum ada subjek ya. Kemudian ada kata limited. Nah, supaya limited ini bisa jadi merupakan verb ya. Ingat past participle, tapi harus ada have, has, atau to be sebelumnya. Kita kembali ingat yang skill kelima tentang past participle. Ingat, past participle itu untuk verb bisa berfungsi sebagai verb kalau didahului oleh have, has, atau to be. Sekarang kita lihat dulu option jawabannya. Tapi sebelumnya ingat blank space ini itu harus dilengkapi dengan subject plus to be, supaya limited ini to be atau have, has, supaya limited ini berfungsi sebagai verb. Karena kan di kalimat pada soal ini belum ada subjeknya dan belum ada verbnya. Jadi kita harus mencari subjek dan pelengkap untuk limited supaya limited menjadi verb. Kita lihat option A. Ini hanya to be saja, tidak ada noun. Tidak ada noun yang bertindak sebagai subjek, berarti jawabannya bukan A. Option B itu sudah ada to be was dan noun photography, tapi to be terletak di depan noun photography, artinya bukan ini juga jawabannya. Option C juga seperti B. It was photography. Ini ada it sebelum to be. Padahal ini kita tidak membutuhkan lagi to be it ya, karena sudah ada maksudnya ini pronoun sementara subjeknya belum ada. Jadi pronoun itu kan kata ganti. Harusnya sudah ada subjek yang dirujuk sebelumnya, sementara di sini belum ada subjek, maka C tidak mungkin. Yang paling tepat adalah D. Ada nounnya, kemudian ada to be untuk melengkapi kata limited, supaya limited ini, past participle ini berfungsi sebagai verb. Lanjut ke contoh soal terakhir. Nah, sekarang coba teman-teman baca soalnya dan ingat kembali apa yang teman-teman harus lakukan terlebih dahulu ketika menjawab soal-soal structure pada tes TOEFL. Yaps, kita identifikasi dulu subjek dan verbnya. Nah, pada soal ini kita mulai dari identifikasi subjek. Ingat subjek bentuknya adalah noun. Nah, yang di highlight warna kuning ini semuanya adalah noun. Lalu yang mana yang subjek? Ingat kembali skill kedua, object of preposition. Kalau ada preposition di depan noun, berarti noun itu bukan merupakan subjek, tapi merupakan object of preposition. The freeways bukan, karena ada preposition of. Kemudian sensors juga bukan, karena ada preposition by. The pavement juga bukan, karena ada preposition in. Terus ada local cable, ini juga ada preposition on. Dan rush hours ada preposition during. Semua ini adalah object of preposition. Lalu bagaimana dengan kata information?
Nah, information ini didahului oleh kata using. Ingat kembali present participle ya. Jadi di sini using present participle kalau dia tidak didahului oleh to be, maka verb itu berfungsi sebagai adjective. Nah, di sini using tidak didahului oleh to be, berarti di sini berfungsi sebagai adjective. Oke, artinya subjeknya adalah a computerized map, bukan information ya, karena ada adjective di depan kata information. Ini adalah adjective phrase. Well, sekarang kita cari lagi verbnya. Di sini ada kata embedded. Apakah ini verb? Ingat skill kelima ya. Itu terkait dengan past participle. Jadi past participle ini akan berfungsi sebagai verb kalau didahului oleh have, has, atau to be. Nah, kalau tidak didahului oleh have, has, atau to be, maka akan berfungsi sebagai adjective. Maka embedded di sini itu bukan verb, tapi merupakan adjective karena tidak ada have, has, atau to be sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ini berarti untuk menjawab soal ini yang kita butuhkan adalah verb karena verb belum ada. Padahal kalimat itu harus ada subjek dan verbnya kan. Jadi ingat skill pertama. Oke, air. Ini merupakan verb ya untuk option A. Jadi jawabannya bisa jadi A. Kemudian ada airing pada option B. Di sini ada akhiran ing, berarti ini adalah present participle, tapi merupakan adjective. Kenapa? Karena tidak didahului oleh to be. Ingat, kembali untuk skill keempat. Option C, air juga merupakan verb ya, jadi bisa jadi jawabannya juga C. Option D, to air, ini ada kata to. Nah, to plus verb 1 itu biasanya didahului oleh main verb. Ada kata kerja utama sebelumnya, berarti jawabannya itu bukan D. Pilihan jawaban yang betul tadi berarti antara A atau C. Nah, sekarang ingat lagi subject verb agreement. Kalau subjeknya tunggal, verbnya juga harus tunggal. Kalau subjeknya jamak, verbnya juga harus jamak. Nah, di sini subjeknya tadi kan a computerized map. Nah, ini bentuknya singular. Kenapa? Karena ada artikel a. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini itu adalah A. Kenapa A? Karena ada S setelah air. Ini menunjukkan bahwa kata kerja ini singular. Bukan C, karena C ini bentuknya plural. Sementara kita harus mencari verb yang singular. Well, sekian untuk sharing latihan soal dan pembahasannya, khususnya untuk skill pertama sampai skill kelima. Semoga video ini bermanfaat, and thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.